Hai teman-teman Plot Film dimanapun kalian berada, saya yakin kalian sekarang sedang bahagia dan bisa dengan cepat menertawakan sesuatu walaupun itu kadang menyakitkan. Nah, kali ini Plot Film akan kembali dengan sebuah film bagi kalian-kalian yang suka melihat pria berotot dan memiliki kekuatan dan kelincahan yang begitu hebat. Film yang berjudul Yuri Boyka pada tahun 2016 ini akan menampilkan pertarungan-pertarungan dan kisah hidup dari Yuri Boyka. Nah, untuk teman-teman semua, santaikan diri kalian, pasang selimut jika dingin dan lepaskan jika panas. Ayo kita mulai. Di kota Kiev, Ukraina, terlihat seorang pria berotot yang sedang merenungi hidup. Pria itu adalah seorang petarung underground yang biasa mengalahkan para petarung lain dengan kelincahannya. Pria itu bernama Yuri Boyka. Lalu kita akan sedikit melangkah ke negara Rusia, tepatnya di kota Kolmi, yaitu di sebuah penjara besar yang suram. Terlihat akan terjadi pertarungan antara sesama napi. Tapi ada satu napi yang terlihat lebih mirip monster dengan tampang yang menyeramkan dan tubuh yang tinggi besar. Ia dijuluki si mimpi buruk yang bernama Koshmar. Bahkan para sipir di sana harus memakai keamanan ekstra kepada Koshmar dengan baru melepas rantai-rantainya hanya saat akan bertarung saja. Pertandingan dimulai, namun dengan tubuh lawan Koshmar yang jauh berbeda, dengan mudah Koshmar mengalahkan lawannya itu. Bahkan Koshmar menewaskannya. Kembali ke Yuri Boyka. Yuri Boyka sedang berbuat baik dengan memberikan kebutuhan di gereja, yang mana membuat pendeta sangat berterima kasih kepada dirinya. Ternyata Yuri Boyka memang gemar membantu gereja, tapi di sana Pak Pendeta mengatakan kepada Yuri bahwa kekerasan bukan jalan bagi hidup. Walaupun Yuri mengatakan itu hanya olahraga dan bakat yang harus ia salurkan, tapi Pak Pendeta menasehati Yuri bahwa Tuhan tidak menyukai kekerasan dan tidak baik seseorang dikelilingi oleh kekerasan. Esoknya saat latihan, Yuri didatangi manajernya yang sangat semangat mengatakan kepada Yuri bahwa malam itu ada satu pertandingan resmi yang dihadiri oleh pemandu bakat terkenal. Di mana jika Yuri memenangkan pertandingan ini, ia akan diajak ke kota Budapest untuk seleksi ke liga yang lebih besar. Yuri pun terlihat sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum pertandingan, Yuri menyempatkan diri untuk berdoa. Manajer Yuri mengingatkan bahwa lawannya kali ini bukan orang biasa seperti yang sering Yuri kalahkan. Dan Yuri sangat percaya diri dan tidak pernah meragukan kemampuannya. Pertarungan pun akan segera dimulai. Pria itu sama besar dengan Yuri, jadi pertarungan cukup seimbang dari segi fisik. Semua penonton mulai memasang taruhan mereka. Wasit juga sudah menjelaskan peraturannya dan pertandingan pun akan dimulai. Lawan Yuri kali ini cukup lincah dan bisa membuat Yuri kerepotan. Namun Yuri berhasil merobohkan lawannya itu hingga membuat para pencari bakat terkagum-kagum melihat Yuri. Pria tersebut juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk pergi ke Budapest. Ia pun bangun lagi untuk menantang Yuri. Dengan mudah Yuri memukul-mukul pria itu hingga terjatuh lagi. Di saat Yuri mengira sudah selesai, pria yang sudah babak belur dan kehabisan tenaga itu masih bangun lagi. Dan kali ini Yuri menghajar pria itu habis-habisan hingga jatuh dan tak bisa bangun kembali. Setelah pertarungan selesai, Yuri mendapat hadiah uang dari pertandingan malam ini dan mendapat selamat dari para pencari bakat. Dan Yuri akan ke Budapest beberapa hari lagi. Namun di perjalanan pulang, Yuri melihat lawannya yang tadi akan dibawa ke rumah sakit. Perawat itu mengatakan bahwa lawan Yuri sedang sangat kritis dan mengalami geger otak. Hingga membuat Yuri kepikiran terus kata-kata Pak Pendeta dan pertarungannya barusan. Dan membuat tidur Yuri menjadi tidak tenang. Paginya, Yuri bergegas menemui sang manajer. Lalu bertanya bagaimana keadaan lawannya tadi malam. Ternyata pria yang bernama Viktor itu telah meninggal dunia. Di dalam tas Viktor yang tertinggal di ruangan Pak Manajer terlihat sebuah surat dan foto Viktor dengan istrinya. Pak Manajer yang tidak mau peduli dengan keadaan lawan dari Yuri harus dipaksa Yuri membuat paspor palsu karena Yuri akan pergi ke Rusia. Terlihat di kota tempat tinggalnya yaitu kota Dubrovnik, Rusia, Viktor telah diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya, ditemani juga oleh sang istri.
Setelah acara pemakaman selesai, istri Victor yang bernama Alma itu didatangi seorang pria yang sudah cukup tua. Bukannya bersimpati, pria tersebut malah mengatakan kepada Alma bahwa suaminya masih punya banyak hutang kepadanya dan si Alma harus bekerja untuk melunasi hutang-hutang suaminya itu. Sementara itu, paspor palsu Yuri telah selesai dan ia pun langsung berangkat ke kediaman Victor. Yuri menaiki sebuah bus kecil supaya menghindari razia yang besar. Setelah penjaga perbatasan memeriksa paspor Yuri, ia pun lolos dengan nama Anton Lagunov. Singkat cerita, tibalah Yuri di kota Dubny, Rusia. Yuri menyewa sebuah apartemen kecil untuk menginap, lalu ia pun datang ke rumah Victor yang juga terlihat sebagai asrama olahraga anak-anak. Saat Yuri masih di luar pagar, datanglah sebuah mobil hitam. Lalu orang yang keluar dari mobil itu mengajak Alma pergi. Saat itu Alma juga melihat ke arah Yuri. Yuri bertanya kepada pria yang menjaga asrama itu, yang sepertinya teman orang yang di mobil itu juga, kemanakah si Alma pergi. Setelah mendapat informasi, Yuri pun pergi menyusul Alma untuk mencarinya. Ternyata itu adalah sebuah klub tempat bertarung yang pemiliknya adalah si pria tua tadi dan bernama Zorab. Dan yang bertarung saat itu adalah petarung andalan Zorab yang belum terkalahkan yang bernama Igor. Setelah Yuri melihat Alma yang ternyata bekerja menjadi pelayan, Yuri mendatangi Alma dan mengatakan bahwa ia ingin bicara sebentar. Namun, tangan kanan Zorab yang bernama Slapa itu datang lalu memerintahkan Alma untuk kembali bekerja, sambil ia memperlihatkan sebuah pistol kepada Yuri. Yuri diajak keluar dan diusir, namun di luar sana Yuri malah bertarung dengan anak-anak buah Zorab, dan saat si Slapa menodongkan pistolnya, dengan mudah Yuri melumpuhkan Slapa yang sombong itu. Hingga Zorab keluar beserta anak buahnya yang lebih banyak lagi, lalu bertanya apa keperluan Yuri datang ke klubnya. Yuri mengatakan bahwa ia hanya ingin bertemu dengan Alma, setelah itu Yuri pun langsung pergi. Esoknya Yuri datang langsung ke asrama Alma. Yuri sempat dihadang seorang anak buah Zorab, tapi dengan sekali pukul orang itu langsung pingsan. Alma terlihat sedang mengajar anak-anak asrama dan beberapa anak lain sedang berlatih karate. Ketika Yuri datang, Alma keluar dan bertanya kenapa Yuri terus mengikutinya. Yuri mengatakan kepada Alma bahwa ia kenal dengan si Victor, lalu menyerahkan foto yang ia dapatkan di tasnya Victor waktu itu dan bertanya mengapa Alma bekerja untuk orang seperti Zorab. Alma menjelaskan bahwa Victor suaminya itu masih punya hutang pinjaman yang untuk membangun asrama perguruan ini. Alma pun bertanya apakah Yuri menonton laga terakhir Victor. Dengan amat sedih, Yuri harus mengatakan bahwa dialah lawan Victor di laga terakhirnya itu. Yuri menjelaskan itu terjadi karena kecelakaan dan dia datang ke sana jikalau Alma sedang membutuhkan bantuannya. Sambil menahan tangisan, Alma mengatakan ada hal yang bisa Yuri lakukan untuk membantunya, yaitu Alma meminta suaminya kembali, yang tentu saja hal itu tidak mungkin. Lalu Yuri memberikan uang hadiah pertarungannya dengan Victor kepada Alma. Alma menolak itu dan mengusir Yuri dari rumahnya. Saat pulang, tak lupa Yuri memberi sedikit hadiah kepada penjaga gerbang yang baru saja siuman. Di klubnya, Zorab meminta Slapa tangan kanannya itu untuk mencari petarung yang lebih menjanjikan, supaya bisa menyaingi petarungnya yaitu si Igor, supaya uang taruhannya bisa lebih besar. Tiba-tiba seorang anak buah Zorab dibanting tak jauh dari Zorab, dan ternyata itu adalah Yuri Boyka yang datang dengan sebuah maksud. Yuri mengatakan ia ingin membayar hutang Alma. Walaupun Zorab mengatakan bahwa Yuri tidak akan mampu untuk membayarnya, maka dari itu Yuri ingin membuat sebuah kesepakatan dengan si Zorab, bahwa dia akan bertarung demi Zorab, tapi sebagai gantinya, hutang-hutang Victor dan Alma menjadi lunas. Zorab yang licik itu menerima tawaran si Yuri dan meminta Yuri menjalani 6 pertarungan. Yuri menolak, lalu Zorab memutuskan 3 pertarungan dalam 1 minggu, di mana finalnya akan melawan si Igor. Jika Yuri memenangkan semua 3 pertarungan itu, hutang Victor dan Alma dianggap lunas. Kemudian Yuri meminta tempat untuk bisa berlatih. Zorab meminta Slapa mengantarkan Yuri ke gym miliknya yang tidak jauh dari sana. Dan Yuri terkejut saat Zorab tahu nama aslinya adalah Yuri Boyka.
Zorab mengatakan bahwa kota itu adalah miliknya dan meminta Yuri untuk tidak khawatir karena polisi-polisi di kota itu adalah teman-temannya. Diakhiri dengan Zorab mengatakan, "Arenaku, aturanku." Manajer Yuri mulai menelepon untuk Yuri segera pulang. Namun Yuri menegaskan, belilah ia tiket bus dalam 1 minggu lagi. Saat Yuri keluar dari apartemennya, ia melihat si penjaga gerbang asrama, lalu dari dalam mobil keluar si Alma yang langsung mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta Yuri bertarung untuk dirinya. Alma juga meminta Yuri pergi dari hidupnya, namun Yuri mengatakan ia akan pergi setelah menyelesaikan semua pertarungannya. Dan ini yang keren sih, Yuri menegaskan dia datang jauh-jauh ke Rusia bukan untuk menyelamatkan Alma, tapi menyelamatkan dirinya sendiri agar kembali merasa bebas. Alma pun terdiam, lalu si penjaga gerbang asrama mengajak Alma pergi. Lalu tibalah Yuri di tempat gym si Zorab. Terlihat cukup banyak orang-orang yang sedang berlatih dan Yuri pun langsung latihan dengan sebuah samsak. Namun, seorang pria tinggi besar mendatangi Yuri dan melarang Yuri menggunakan samsak yang katanya hanya miliknya. Yuri meminta izin meminjamnya sebentar, namun pria itu kembali melarangnya. Saat Yuri menuju ke ring dan saat pria itu memegang bahunya, dengan sekali tendangan pria tersebut langsung pingsan. Singkat cerita, malam pertandingan pertama pun tiba. Yuri harus menghadapi seorang petarung bernama Boris Toskap. Yuri dengan mudah menguasai pertarungan yang membuat kagum Zorab dan Igor. Sementara Alma terus menonton dan Yuri akhirnya memenangkan pertarungan dengan cukup mudah. Saat Alma mengantar minum untuk si Yuri, Yuri mengatakan bahwa ia tidak bisa berlatih di gym milik si Zorab. Dengan agak terpaksa, Alma mengajak Yuri berlatih di asrama perguruannya. Esoknya, Yuri sudah tiba dan berlatih di tempat Victor biasa berlatih. Anak-anak di sana pun cukup senang melihat Yuri latihan. Nah, malam pertarungan pun kembali tiba. Dan saking liciknya Zorab yang membuat Yuri terkejut, ia malah harus melawan 2 orang sekaligus. Mereka disebut Ozerov bersaudara. Pertarungan dimulai dan ini pertama kali bertanding melawan 2 orang sekaligus. Kalau berantem sih sering ya, bahkan lebih. Namun salah satu dari mereka berhasil menendang punggung Yuri di mana terlihat Yuri cukup merasa kesakitan. Dan itu disaksikan langsung oleh si Alma. Dan Alma pun tersenyum ketika Yuri berhasil memukul balik mereka. Hingga Yuri berhasil mengalahkan adik kakak itu, namun ia terlihat masih kesakitan di bagian punggungnya. Esok pagi, Zorab mendatangi salah satu teman polisinya. Ia memberikan uang yang banyak, tapi meminta polisi itu membawa si Kosmar, si pria yang mirip monster yang kita lihat di awal film tadi, untuk bertarung di klubnya. Dan Zorab mengatakan bahwa ia akan memberikan lagi uang bonus, serta menyerahkan Yuri Boyka yang ternyata adalah seorang yang pernah ditahan dan melarikan diri. Malam itu dengan punggung yang masih sakit, Yuri kembali berlatih di tempat si Alma. Tapi kali ini Alma memberikan ramuan herbal untuk mengobati punggung Yuri yang masih nyeri-nyeri. Ramuan itu adalah resep dari nenek si Alma yang juga sering ia gunakan saat dulu Victor cedera. Alma pun berbaik hati membantu Yuri menggosok punggungnya. Alma mengatakan Yuri boleh saja pergi dan melupakan pertarungannya. Namun saat Yuri mengatakan kepada Alma kenapa tidak kabur saja, Alma marah dan mengatakan bahwa tempat itu adalah impiannya bersama Victor. Esoknya, si licik Zorab mendatangi Alma di rumahnya. Zorab menjelek-jelekan Yuri dengan mengatakan bahwa Yuri adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang sengaja membunuh si Victor suami Alma. Karena Alma membela Yuri, Zorab pun mengancam akan menghabisi si Yuri nanti. Sang manajer pun kembali menelepon Yuri dan memintanya untuk segera pulang. Karena waktu sudah mepet, si manajer memesan bus untuk jam 9 malam ini dan Yuri pun mengiyakannya. Saat Yuri di apartemen, si Alma sudah berada di kamarnya dan bertanya lagi kejadian Yuri dan suaminya. Yuri pun menjelaskan dimulai saat masa lalunya di penjara, lalu menceritakan betapa buasnya dia saat bertarung dengan si Victor. Alma yang tak sanggup menahan tangis pun pergi dari apartemen Yuri. Singkat cerita, malam final pun tiba, di mana Yuri Boyka akan melawan petarung andalan Zorab yaitu Igor. Boyka!
Sebagai petarung yang belum terkalahkan di kota Dropny, tentu saja Igor adalah lawan yang memberikan perlawanan yang cukup berarti. Pertarungan pun cukup sengit dan sering terjadi jual beli pakaian. Jual beli serangan. Yuri sempat roboh sekali lalu bangun kembali. Namun Igor berhasil menendang punggung si Yuri yang membuatnya kembali kesakitan. Namun setelah itu Yuri kembali menguasai pertarungan. Yuri memukul keras muka Igor, lalu dengan tendangan memutar berhasil membuat Igor jatuh dan pingsan. Saat Yuri ke ruang istirahat, Zorab mendatanginya dan mengatakan bahwa Yuri harus kembali bertarung menghadapi juaranya. Padahal saat itu Zorab mengatakan Igorlah sang juaranya. Yuri sempat menolak, namun begitulah resiko berbisnis dengan orang licik. Jika Yuri tidak mau menghadapi juara si Zorab, maka kesepakatannya gagal. Sementara bus kepulangan Yuri ke kotanya akan berangkat sebentar lagi. Si Zorab mengancam jika Yuri tidak mau bertarung, maka Alma akan ia jual. Sang manajer pun menelepon si Yuri lagi sambil marah-marah, apalagi saat Yuri mengatakan ia tidak bisa berangkat sekarang. Tapi Yuri berjanji kepada manajernya ia akan pulang dengan bus terakhir malam ini yang akan berangkat 1 jam lagi. Dan Yuri baru saja bertarung itu harus kembali bertarung yang ternyata melawan si Cosmark, si monster itu yang dari fisik jauh lebih besar dari si Yuri. Pertandingan dimulai. Beberapa pukulan Yuri tidak begitu terasa bagi si Cosmark. Bahkan Yuri lah yang tersudut dan dijatuhkan dengan pelindung gigi yang ikut terlepas. Zorab tampak tertawa sedangkan Alma begitu khawatir dengan keselamatan Yuri. Pertarungan dilanjutkan. Namun Yuri masih kesulitan menghadapi si Cosmar monster itu. Yuri mulai berhasil mengenai tendangan berputarnya, beberapa pukulan, lalu sebuah pukulan ke arah bawah dagu yang membuat pelindung gigi si Cosmar juga terlepas. Yuri berhasil merobohkan Cosmar lalu melakukan penguncian kaki. Namun Cosmar berhasil melepaskan diri. Dan dengan tendangan berputar lagi, Cosmar pun kembali dirobohkan yang membuat cemas Zorab dan anak buahnya. Yuri telah berhasil menciderai tangan Cosmar. Sekarang tendangan memutar yang mengenai wajah diakhiri dengan tendangan 2 kaki yang membuat Cosmar terlempar keluar dari ring. Yang otomatis Yurilah pemenangnya. Nah ini bukan penjahat kalau tidak melakukan kejahatan. Zorab membawa Alma pergi sedangkan anak-anak buahnya memukul Yuri dengan stick baseball. Sudah 1 jam berlalu. Yuri yang melihat Alma di bawah si Zorab kemudian bangun dan mengalahkan orang-orang yang memukulnya itu. Namun bahu si Yuri tertembak oleh si penjaga gerbang, lalu Slapa juga menembak kaki si Yuri. Namun Yuri dapat merebut pistol anak buah Zorab dan berhasil menembak Slapa dan penjaga gerbang itu. Yuri dengan berpincang-pincang menyusul Zorab yang membawa Alma, dan di luar klub Alma telah disandra oleh Zorab dan akan dimasukkan ke dalam mobil. Saat Alma menggigit tangan Zorab, Yuri mendekat, namun Zorab berhasil menembaknya. Namun Yuri tidak berhenti. Ia menangkap si Zorab itu, lalu menghajar dan mencekiknya. Tak punya kesempatan melawan, Zorab pun selesai di tangan Yuri Boyka. Alma mendatangi Yuri yang babak belur itu, lalu Yuri meminta maaf kepada Alma atas kejadian waktu itu dengan si Victor. Namun polisi datang lalu menangkap Yuri dan memenjarakannya. 6 bulan telah berlalu. Yuri dijenguk oleh Alma. Alma menunjukkan lukisan anak-anak asrama yang menggambar lukisan saat Yuri sedang latihan. Dan di sana Alma mengatakan bahwa ia begitu berterima kasih kepada Yuri dan telah memaafkan Yuri sepenuhnya. Nah, teman-teman Flow Film, berakhir sudah film Yuri Boyka tahun 2016 ini. Dimana dari luar Yuli... Kok jadi Yuli?
Yuli Boyka begitu terlihat sangar dan penuh otot, namun dari dalam ia adalah pria yang baik dan ingin membantu sesama. Nah, untuk semua teman-teman Flow Film, terima kasih telah menyaksikan alur film Yuri Boyka tahun 2016 ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam sampai jumpa dari Flow Film.